Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TG Fox. Pada tutorial kali ini saya akan share cara menambahkan date picker pada user form yang sudah kita buat. Baik, langsung saja kita mulai dengan melakukan persiapan setting security makro. Untuk melakukan setting makro security, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, pilih tab developer, kemudian klik macro security. Di bagian macro setting, pastikan enable all macros itu terpilih atau terselect. Kemudian di developer macro setting, pastikan trust access to VBA juga tercentang seperti ini. Selanjutnya bisa diklik tombol OK. Untuk praktek date picker ini, saya akan menggunakan hasil bentukan dari makro T007 generator user form opsi semodal, di mana makro ini sudah saya share juga di video saya sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang belum melihat cara penggunaan makro T007 bisa lihat video saya sebelumnya. Baik, di sini saya ada nama tabel buku, kemudian ada field kode sampai dengan tanggal input. Di mana di tanggal input ini nantinya saya akan menambahkan date picker yang akan membantu dalam proses penginputan tanggal input itu sendiri. Baik, saya jalankan dulu makro T007 ini, saya run. Nah, sudah muncul hasilnya, kira-kira seperti ini ya. Sementara waktu, untuk mempermudah penambahan date picker, file T007 generator user form saya close dulu ya teman-teman. Nah, jadi tinggal hasilnya saja, yaitu T007 input edit delete data buku. Oke. Di tombol menu kita klik input data, akan muncul tampilan form seperti ini. Nah, nantinya di sini akan kita tambahkan tombol untuk menjalankan date picker itu sendiri. Baik, ini saya close. Kemudian saya buka file baru yang teman-teman nantinya juga bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Nah, di sini ada file namanya datepicker2.xlsm ya. Kemudian ada gambar juga kecil, nantinya akan kita gunakan sebagai ikon atau tombol untuk memanggil form date picker itu sendiri. Baik, pertama-tama kita akan buka file ini dulu. Kita double klik dan tampilan awal akan seperti ini ya. Ini sudah ada contohnya juga. Jadi di contoh pertama saya sukan sekilas. Jadi kira-kira seperti ini. Ini ada tanggal atau tombol date picker, saya klik, saya double klik salah satu tanggal dan tanggalnya akan muncul di sini. Baik, saya kembali lagi ke menu, kemudian kita beralih ke contoh 2 ya. Saya klik, akan muncul form kecil seperti ini hanya untuk contoh. Ada tombol juga menggunakan gambar yang tadi saya sukan. Saya klik, kemudian saya double klik secara acak di manapun. Nah, tanggalnya akan tampil juga di text box. Baik, contoh 2 ini nantinya akan kita praktekkan. Oke, saya close dulu. Selain itu, di sini juga ada sheet namanya yaitu DP event ya. Yang mana isinya adalah tanggal atau hari libur khusus. Ya, misalkan kita akan menambahkan hari kemerdekaan tahun 2020 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Hari kemerdekaan RI ini kita sudah ada, kita copy saja ke sini. Kemudian kita kembali ke sheet VBA date picker, kita klik. Kita misalkan pakai contoh 2, kita klik seperti ini. Dan kita klik tombol date picker, maka tanggal 17 hari kemerdekaan RI ini akan tampil di sini. Dan tanggalnya juga menjadi warna hijau, kira-kira seperti itu ya. Ini juga bisa di double klik ya. Baik, itu sekilas terkait date picker yang nantinya akan kita pakai. Selanjutnya kita kembali ke T007 input edit delete data buku ya. Untuk menambahkan date picker, kita ke tab developer, kemudian klik Visual Basic, atau kalau tidak teman-teman bisa klik atau tekan tombol Alt plus F11. Itu sudah ada petunjuknya juga. Baik, saya menggunakan klik ini saja. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilan dari date picker ya. Dari menu date picker. Nah, itu kira-kira ini. Ini yang sini. Jadi di sini bagi teman-teman yang belum pernah membuka Windows Visual Basic for Application, jadi di sini ada bagian project.
di mana ini berisi file yang sedang kita buka. Yang saat ini ada dua file, yaitu datepikr2.slsm dan file t07 input edit delete data buku yang tadi sudah saya create. Untuk menambahkan datepicker, langkah pertama adalah kita mengarah ke datepicker ini. Di sini ada namanya frm datepicker 2. Ini kita klik sekali saja, kemudian klik dan tahan, lakukan drag ke file t07 input delete data. Saya drag ke sini ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini ke copy. Jadi langkah pertama adalah mengcopy form datepicker itu sendiri ke file yang akan kita tuju, di mana saat ini adalah hasil bentukan dari makro T07. Baik, langkah selanjutnya, jika teman-teman menggunakan untuk membuat form ini menggunakan makro T07, di sini ada mode buku harusnya. Dan jika menggunakan T06 juga sama ya, jadi ada mode buku. Kita klik saja, kita double klik seperti ini. Kemudian di bagian paling atas kita ketikkan, atau di sini ya, di atas show form kita ketikkan public d hasil, diikutin saja seperti ini, kemudian asdate, kira-kira seperti itu. Jadi ini teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena ini nanti akan berpengaruh kepada hasil datepicker kita. Oke, langkah selanjutnya kita ke input buku ya, karena nanti akan menambahkan di form date buku di sini. Kita double klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tanggal input di text box ini kita akan kecilkan sedikit seperti ini. Nah, kita kira-kira seperti ini buat tombol untuk datepicker itu sendiri. Untuk tombol kita menggunakan image di sini, saya contohkan. Ini ada toolbox. Jadi kalau misalkan ini tertutup seperti ini, teman-teman akan bisa menggunakan tombol palu ini, yang palu dan kunci Inggris ya ini ya. Kita klik saja toolbox dan kita pilih image ya. Kita klik kemudian drag di sini dan akan muncul tampilan kosong seperti ini. Di bagian properties paling bawah sini kita pilih properties picture. Saat ini none. Ini kita klik di sini, akan muncul tombol seperti ini. Kita klik saja dan ini sudah saya arahkan ke folder gambar saya tadi. Saya klik gambarnya, klik open atau double klik gambar juga bisa. Saya double klik seperti ini, akan muncul tampilan gambar seperti ini ya. Selanjutnya saya akan merapikan sedikit gambar ini, yaitu menjadikan backgroundnya transparan. Nah ini transparan. Kemudian untuk garis tepinya saya hilangkan. Di border style saya jadikan none. Nah kira-kira seperti itu. Saya kecilkan sedikit. Langsung saja untuk mengaktifkan datepicker kita double klik gambar ini dan akan diarahkan ke sini. Jadi private sub image click. Biarkan seperti ini, kita enter 2 kali saja untuk memastikan kita tidak salah melakukan penempatan kode pemanggilan datepicker kita. Nah, di sini. Kita langsung saja ketikkan frm datepicker 2 titik show. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, ini kita drag dulu sedikit. Ya. Ini kita double klik lagi. Ini kita klik, kita cek namanya apa. Jadi karena datepicker ini nantinya akan ditaruh sini, kita harus hafal namanya ini apa ya. Saat ini namanya adalah textbox 5 ya. Jadi untuk teman-teman ini menyesuaikan dengan textbox, nama textbox teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang textbox 6, textbox yang lainnya. Jadi ini dipastikan tidak keliru, karena ketika ini keliru nanti namanya akan salah penempatan tanggalnya. Baik, kita kembali double klik di sini. Ini textbox 5 ya. Nah, di bawah tulisan tadi form datepicker 2.show, kita ketikkan mi textbox 5, tadi textbox 5 ya. Kita kemudian tanda titik, kemudian value, kemudian ketikkan format d hasil. Ingat tadi kita sudah membuat variabel public d hasil.
Jadi ini memanggil variabel public tadi, kemudian kita format menjadi dd mm yj, di mana variabel di hasil itu sendiri adalah sebenarnya variabel format tanggal. Oke, kira-kira seperti ini sudah cukup. Kita langsung tes saja, kita arahkan ke menu, ke file atau sheet menu ya, sheet menu buku di sini. Kita klik input data dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung praktekkan date picker-nya, kita klik dan muncul ya. Kita langsung double klik seperti ini dan berhasil memunculkan tanggalnya. Jadi ini kita tes lagi. Kita double klik dan berhasil memunculkan tanggalnya. Untuk perpindahan tahun, teman-teman bisa double klik di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai dipastikan sampai muncul form seperti ini ya. Nah, ini untuk meng-hide seperti ini, untuk menampilkan seperti ini. Double klik dan double klik lagi, kira-kira seperti itu. Nah, tadi sempat saya showkan untuk menambahkan tanggal khusus atau tanggal merah, di mana tadi sempat saya tambahkan juga tanggal hari kemerdekaan di tahun 2020. Untuk support itu caranya cukup mudah ya. Kita close dulu formnya. Kita kembali ke file date picker ya di sini. Kita klik kanan sheet DP event ini, diklik seperti ini, kemudian pilih move or copy ya. Di bagian to book ini kita pilih file yang akan kita tuju yaitu T007 input edit delete data buku ya. Kita klik. Kita taruh move to end, kemudian centang create a copy, dan selanjutnya klik OK. Nah, kira-kira seperti ini. Langsung kita kembali ke menu buku, kita klik input data, kita klik date picker, dan sudah muncul tanggal 17 yaitu hari kemerdekaan RI tahun 2020 ya, kira-kira seperti itu. Kita bisa tambahkan langsung di sini juga, misalkan kita punya event khusus, misalkan tanggal 16, formatnya seperti ini ya. Jadi YYY DD ya, tahun, bulan, tanggal. Misalkan persiapan lomba seperti itu, persiapan lomba RI ya. Kita praktekkan lagi ke menu buku, kita klik date picker dan sudah muncul. Baik, itu saja sharing kali ini terkait penambahan date picker ke form atau user form yang sudah kita buat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya. Jika ada masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.